Ini lensa Sony FE35mm f1.8. Bisa dibilang ini tuh lensa favoritku. Tapi mau aku jual. Sebenarnya bukan lensanya kurang bagus. Nggak tahu udah berapa banyak video yang aku shoot dengan lensa ini. Kayaknya bisa deh bikin showreel hasil-hasil dari lensa ini doang. Gimana nggak? Sharpness oke. Size compact. Focus breathing minim banget. F1.8-nya juga bikin performanya di low light oke dan bisa ngasih shallow depth of field alias bokeh. Jadi kenapa dong dijual? Nah itu, karena udah ada yang pesen, jadi kita sambil packing ya, biar nggak kelamaan. Kenapa awalnya ambil lensa ini? Kalau spesifik Sony FE35mm f1.8 ini sebenarnya faktor terbesarnya sih karena review dari Gerald Anden ya. Tapi kalau untuk fokal yang 35mm-nya itu dulu atau mungkin sekarang juga sama ya. Banyak banget video yang membahas kayak lensa 50 meter itu cocok banget jadi lensa pertama foto atau videographer karena mirip dengan apa yang mata kita lihat. Ditambah lagi banyak banget video yang ngebahas kenapa prime lens atau lensa fix itu lebih bagus dibandingin sama zoom lens. Kayak lebih tajam, bikin kita harus kreatif karena lensanya nggak bisa zoom in, zoom out, kitanya yang harus gerak, dan masih banyak lagi lah alasannya. Pasti pada pernah denger ya. Sebagai orang yang waktu itu baru mulai, ya aku dengerin aja dan ngambil lensa 50mm. Dan dipakailah terus itu lensa Nifty 50, lensa 50mm f1.8 itu sampai suatu saat, kok berasa ini agak kurang wide ya. Lalu akhirnya ketemulah sama lensa yang focal lengthnya 35mm. Dan ini jadi focal length favoritku sampai sekarang. Terus lensa Sony FE35mm f1.8 ini juga sebenarnya mantep banget. Kayak yang tadi udah dibilang, compact, hasilnya bagus, ada button yang bisa di custom, ada autofocus manual focus switch, dan lain-lain. Dan sebelum ada lensa ini, Sony tuh nggak ada lensa budget untuk focal length 35mm ya. Ada sih, tapi yang f2.8 kalau nggak salah. Setelah itu aku pasangin lensa ini sama A72, A73, A7C, A74 juga. Yang kesamaannya apa tuh? Ya betul, itu semua kamera full frame. Karena dulu Sony itu bener-bener kayak nggak ngurusin gitu loh line APS-nya. Jadi kita kalau mau upgrade dengan terpaksa harus upgrade ke full frame. Dan karena sekarang aku udah pakai Sony FX30, udah balik lagi ke APS-C. Pas aku pakai lagi si lensa 35mm ini, dia tuh pasti pasangin dia jadi equivalennya tuh 52,5 mm. Focal length yang dulu menurutku tuh agak terlalu tight ya, makanya aku pilih 35mm instead of 50mm. Dan iya sih, memang kadang-kadang masih dipakai jadi buat ngambil B-roll ataupun jadi second angle pas buat interview. Tapi agak jarang ya. Kadang sekalian aja pakai lensa zoom kayak lensa 1850mm gitu buat ngambil B-roll ataupun second angle karena lebih versatile juga kan lensanya. Jadi seperti yang udah kita bahas dari tadi, lensanya sendiri mah bagus dan masih highly recommended banget sampai sekarang. Aku yang secara pribadi agak jarang pakai aja sekarang. Sekarang banyak kan pakai zoom lens kayak Tamron 11-20mm aja juga udah cukup. Banyak banget yang suka nanya baik offline maupun online, tapi cara nanyanya itu kayak seakan-akan takut banget gitu loh salah beli lensa. Aku ada beberapa opini masalah ini ya. Pertama, kalau takut salah beli bisa cari yang aman aja kayak 35mm, 70mm, dan 70-200mm. Ini disebut Holy Trinity of Lenses karena suatu alasan. Apapun kebutuhan syuting kita, kemungkinan besar tuh bakal bisa dipenuhi sama 3 lensa itu. Yang kedua, nggak cuman masalah lensa. Kadang-kadang kita udah beli lensa yang memang tepat, sesuai banget sama kebutuhan kita. Tapi memang seiring berjalannya waktu, kitanya yang kebutuhan, keperluan, preferensinya, stylenya mungkin bakal berubah. Kayak lensa inilah, dulu sering banget kupakai, tapi sekarang jadi jarang dipakai karena ganti body kamera, jadi ke APS-C misalnya. Jadi kan bukan karena lensanya jadi jelek, lensanya mah kayak begini-begini aja, nggak berubah. Tapi ya anggap aja itu tuh different phase di perjalanan kita. Jadi terkadang tuh jangan takut atau mungkin jangan kebanyakan mikir gitu ya. Jadinya tuh analisis paralisis. Jadi malahan kita takut ini itu dan malah nggak ngambil langkah apapun ya kita stay di situ aja. Dan itu worst step yang bisa kita lakuin kan. Jadi kalau mau mulai sesuatu ya mulailah. Kalau mau beli lensa udah lihat review tapi masih ragu, coba cari kenalan yang punya terus cobain atau bisa rental aja dulu kan. Pasti ada lah jalannya. Itu aja video kali ini. Kita mau ngirim barang dulu biar nggak kesorean. See you di video berikutnya. Bye.